Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nasionalisme dan konflik etnik di Indonesia. Saya di sini bersama teman-teman saya, yaitu ada Rani Meli Anjani, Dea Agustina Fratiwi, dan Ajeng Syifa Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan tentang nasionalisme dan konflik etnik di Indonesia. Adapun materi yang pertama akan dibahas oleh saudari Rani Meli Anjani. Kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rani Meli Anjani. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengertian nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah atau kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga adalah suatu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan suatu bangsa dalam mewujudkan satu konsep identitas sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari sisi internal maupun eksternal. Otto Bauer berpendapat bahwa nasionalisme mengandung arti persatuan karena perasaan yang dirasakan oleh warga negara. Ada pula tujuan nasionalisme. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menjamin kekuatan bangsa dalam menghadapi pengaruh luar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Lalu selanjutnya ada pula ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, merasa memiliki dan menjaga. Yang kedua, merasa adanya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kelompok. Yang keempat, perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. Yang kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ajeng Syifa Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk dan contoh nasionalisme. Bentuk nasionalisme terbagi menjadi 6. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, disebut juga nasionalisme sipil. Ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik, disebut juga nasionalisme organik atau identitas. Ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat, nasionalisme budaya. Ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Yang keenam, nasionalisme agama. Ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Adapun sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum. Yang kedua, aktif dalam pembangunan sosial. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Agustina. Di sini saya akan memaparkan beberapa upaya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Yang pertama, menggunakan produk-produk dalam negeri. Karena dengan begitu, kita dapat membantu meningkatkan kreativitas bangsa dalam menciptakan hal-hal yang lebih menarik dari negara lain dan dapat membantu perekonomian negara juga masyarakat. Yang kedua, dengan menciptakan prestasi-prestasi baik dalam bidang sains, teknologi, olahraga maupun apapun itu. Dan itu akan membuat negara kita disegani oleh negara lain dan juga dihargai dan tidak lagi dianggap sebagai negara para pecundang. Yang selanjutnya, tidak melupakan jasa para pahlawan, karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang merupakan jasa para pahlawan yang dulu berjuang untuk memerdekakan negara kita. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan
jiwa nasionalisme kita karena tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Berikutnya ada pengertian etnis. Etnis atau suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa, menurut Kuncharaningrat 2007. Dari pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa etnis dapat ditentukan oleh adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan adanya kesatuan kebudayaan, dan juga persamaan asal-usul. Etnis dapat mencakup dari warna kulit sampai asal-usul acuan kepercayaan, status kelompok minoritas, kelas stratifikasi, kelompok politik, bahkan program pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan etnik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki masyarakat paling plural. Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, di mana secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa, sosial budaya, bahasa, dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sumber kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh bangsa dan juga negara lain. Di samping itu, kesemuanya merupakan potensi konflik jika tidak berjalan secara sinergi. Oleh karena itu, pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai sesuatu persoalan strategis, karena integrasi bangsa menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan persyaratan terciptanya stabilitas nasional. Setelah Indonesia merdeka, musuh dalam arti kekuatan fisik atau disebut dengan penjajah, negara lain sudah tiada. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, muncul egoisme baik bersifat kesukuan, keagamaan, kedaerahan, dan lain-lain. Sehingga nasionalisme yang telah dibangun oleh pendiri bangsa ini seakan-akan hilang entah kemana. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi konflik yang berlatar belakang agama, suku, golongan, dan lain sebagainya. Pemandangan yang sangat ironis ketika televisi menayangkan perang antar suku, agama, dan lainnya, seakan menjadi kebiasaan baru, termasuk juga perang antara mahasiswa dan pemerintah, memaksa kita untuk mempertanyakan kembali, masihkah terdapat rasa kebangsaan nasionalisme di hati mereka? Konflik kerap terjadi di masyarakat luas di dunia. Adapun berbagai sebab yang mendasarinya diantaranya ekonomi, ras, suku, agama, politik, dan lainnya. Perbedaan pandangan menjadi hal yang lumrah untuk dijadikan pondasi membentuk sebuah kerusuhan yang merugikan masyarakat luas. Yang bahkan tidak tahu menahu mengenai konflik tersebut. Seringkali, saudara yang tinggal dalam satu rumpun yang hidup di dalam satu daerah melakukan perlawanan terhadap saudaranya sendiri, hanya karena sedikit perbedaan. Konflik saudara inilah yang mempunyai kemiripan yang cukup signifikan dengan konflik etnis. Tentunya, etnis-etnis yang berseteru seringkali tinggal dalam wilayah yang cukup berdekatan satu sama lain. Etnis atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku yang lain. Perbedaan tersebutlah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Adapun faktor pendukung lainnya dilatar belakangi oleh pertama, pelanggaran norma. Norma adalah suatu pilar untuk hidup bermasyarakat. Kehadiran norma di kehidupan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kurang menyenangkan pada masyarakat. Pelanggaran norma oleh etnis bisa memicu adanya kemarahan dalam hati masyarakat. Terlebih lagi, norma tersebut sudah dijunjung tinggi oleh etnis tertentu. Saat ada etnis lain sengaja atau tidak sengaja melanggarnya, timbullah kebencian dari norma etnis yang dilanggarnya. Ketidaktahuan akan norma tadi akhirnya yang menjadi sumber masalah terjadinya konflik antar etnis tersebut. Yang kedua, politik. Persaingan dalam kancah politik bisa juga menjadi sumber masalah, terutama yang fanatik dalam pandangannya. Yang terakhir yaitu sejarah kelam.
Sejarah memang bisa menjadikan pelajaran yang istimewa, namun bisa menjadi petaka apabila kita masih terjebak di dalamnya. Pikirannya diam dalam suatu momen, dan dari momen tersebut ia melahirkan dendam untuk etnis tersebut. Berbekal dari ingatan momen tersebut, ia memprovokasi masyarakat lain untuk memerangi etnis yang lain berdasarkan sejarah yang buruk. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena padahal ada peluang-peluang baik ke depannya yang bisa dilakukan antara etnis satu dengan yang lainnya. Seperti halnya bisa saja di waktu yang akan datang mereka bisa bekerja sama dalam bidang ekonomi misalnya untuk bisa membangun desanya masing-masing menjadi lebih baik dan lebih maju. Benturan-benturan yang terjadi, baik fisik maupun non-fisik, dalam bentuk kematangan kebudayaan dapat dijadikan tolak ukur dari proses itu sendiri. Semakin benturan itu sedikit, maka sesungguhnya semakin matang kebudayaan masyarakat bersangkutan. Semakin besar pula pengertian di antara keduanya, dan akan semakin terhindar pula masyarakat dari adanya konflik antar etnis. Hal inilah yang menjadi proyek bersama seluruh masyarakat Indonesia, sebab kematangan kebudayaan masyarakat sangatlah diharapkan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pembangunan nasionalisme dalam mengatasi konflik etnis di Indonesia. Tanpa nasionalisme tidak ada bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.